Jika tadi Bapak sampaikan ada potensi BI di bulan ini akan mempertahankan suku bunganya. Ya. Lalu kebijakan makroprudensial apa yang menurut Bapak ini bisa menjadi pertimbangan bagi Bank Indonesia untuk bisa menyeimbangkan pasar yang mungkin daya belinya sedang melemah ini? Sebenarnya sejak beberapa bulan terakhir kita dan investor lain tidak terlalu banyak melihat BI rate. Karena sekarang kan BI punya instrumen namanya SRBI. SRBI itu Sertifikat Bank Indonesia. Nah, itu yang sebenarnya yang menjadi instrumen BI buat menaikkan dan menurunkan suku bunga. Nah, kita lihat kalaupun BI nggak nurunin suku bunga BI rate, tapi BI bisa aja nurunin SRBI rate. Karena apa namanya itu menjadi acuan baru lah sebenarnya buat investor. Itu juga sangat mempengaruhi yield obligasi negara jangka pendek sampai menengah. Jadi kita lihat sebenarnya walaupun tidak menurunkan BI rate, BI bisa menggunakan SRBI rate buat memberikan arah kepada investor bahwa ya sebenarnya BI akan menurunkan suku bunga. Tapi karena BI rate-nya masih orang psikologis melihatnya sebagai acuan, kan BI kan juga harus menjaga diferensial antara BI rate dengan Fed rate. Nah, SRBI akan bisa menjadi hal yang bisa membuat instrumen BI buat menjaga suku bunga di dalam negeri. Baik, tapi kita tahu sendiri SRBI, SUVBI ini sering menyebabkan perebutan likuiditas di dalam negeri. Begitu. Mungkin salah satunya juga dirasakan di aset manajemen. Begitu. Apakah menurut Bapak SRBI ini mungkin harus lebih dipertimbangkan lagi oleh Bank Indonesia? Dan selain SRBI, apakah ada jalan lain yang mungkin bisa menjadi win-win solution? Ya, SRBI benar bisa mengakibatkan crowding out efek ya sebenarnya. Tapi tadi kalau BI menurunkan SRBI rate berarti kan dia sebenarnya melonggarkan likuiditas sebenarnya. Tadinya SRBI tinggi diturunin berarti kan demand ke SRBI nggak sebesar yang sebelumnya gitu. Tapi benar juga mungkin ada beberapa instrumen lain seperti GWM, menurunkan GWM itu kan juga akan free up liquidity dari perbankan yang bisa bisa lagi dipakai buat kredit misalnya. Jadi itu yang bisa dilakukan BI juga selain menggunakan BI rate dan SRBI rate. Baik, tapi seberapa signifikan kebijakan makroprudensial atau kebijakan moneter ini akan berdampak langsung pada masyarakat menurut Anda? Apakah memang mungkin lebih dari fiskalnya yang harus digenjot? Setuju sih. Jadi memang BI rate atau monetary policy ini lebih ke buat menjaga rupiah sebenarnya. Karena balik lagi rupiah itu kan kunci dari banyak hal lah, nggak cuma aset aset equity dan lain-lain, tapi juga ya daya beli masyarakat kan sekarang import juga masih sangat besar dan majority berdominasi US dollar. Jadi memang itu cuman buat menjaga nilai rupiah, tapi impact ke masyarakat lebih besar pasti dari fiscal policy. Jadi makanya itu yang harusnya jadi fokus dari pemerintahan sekarang, fiscal easing yang dilakukan government. Jadi memang pemerintah itu kan ada batasan fiskal, itu kan defisit APBN yang diperbolehkan oleh undang-undang kan 3%. Tapi memang selama ini pemerintah tuh sangat berhati-hati di fiskal, mungkin rata-rata di bawah 2% sekarang fiskal defisit kita. Nah itu sebenarnya pemerintah punya ruang sebenarnya buat melebarkan fiskal defisit ya dalam bentuk misalnya pemotongan pajak dan lain-lain dan pengeluaran yang lebih besar itu yang bisa harusnya langsung berdampak langsung pada pada masyarakat. Gitu. Baik, tapi kalau dibandingkan dengan negara peers kita, seperti apa daya tarik aset keuangan kita? Kalau kita lihat dibanding negara-negara ASEAN lain, real rate kita ada paling tinggi sebenarnya. Sun kita mungkin yield 10 tahun sekarang sekitar 7%, sementara inflasi kita kan sekitar 3% ya. Jadi masih 4% real yield kita. Negara-negara ASEAN lain tuh di bawah kita. Jadi harusnya masih sangat menarik kalau Sun. Nah kalau equity
kalau kita lihat valuasi sudah sangat murah sebenarnya. Dibandingkan dengan historical valuasi kita selama ini mungkin 10 tahun terakhir, kita mungkin ada di 2 standar deviasi di bawah itu. Itu kalau kita lihat ini ya, apa namanya, saham-saham big cap seperti yang ada di LQ45 misalnya, itu valuasi udah di bawah, sehingga harusnya menarik sebenarnya relatif dibanding negara lain. Jadi sebenarnya apa namanya, bonds-nya menarik, valuasinya nggak mahal, equity juga sangat menarik sebenarnya. Jadi benar-benar menurut kita sih di Bahana yang menyebabkan performance nggak bagus ini adalah global sentiment sebenarnya. Tapi kalau misalnya global sentiment tidak mereda dan juga pemerintah baru ini bisa menunjukkan tadi apa namanya stimulus-stimulus yang dijanjikan selama kampanye, harusnya impact-nya akan positif ke 2 aset kelas kita, baik ke equity maupun fixed income. Baik, lalu di Bahana sendiri seperti apa strategi untuk rebalancing mungkin jelang akhir tahun? Kita apa namanya tadi, karena kita cukup positif dengan equity, kita menambah weighting kita di equity di fund-fund kita yang equity base gitu. Kita suka dengan sektor-sektor seperti consumer, karena tadi stimulus yang diberikan government harusnya apa namanya mempengaruhi demand side di ekonomi, ya itu kan akan menimbulkan demand juga ke produk-produk consumer kita. Terus kita juga suka dengan sektor komoditi, karena menurut kita komoditi masih akan melanjutkan dari program Pak Jokowi downstreaming dari hasil-hasil mineral kita. Itu impact bagus buat emiten-emiten commodities, dan juga energi. Energi menurut kita juga masih sangat bagus karena memang demand, terutama sekarang kan tren AI ini kan sangat membutuhkan power buat komputasi yang sangat besar, yaitu harusnya akan memberikan sentimen positif ke sektor energi. Baik, lalu bagaimana Anda melihat pergerakan dari pasar surat utang atau SBN dan juga obligasi? Nah, SBN kita lihat penguatannya terbatas karena tadi apa namanya ekspektasi tahun depan penurunan suku bunga nggak sebesar yang kita perkirakan sebelumnya. Jadi kita lihat mungkin tahun depan yield akan flat sebenarnya. Pasti akan ada volatility mungkin, tapi relatif flat. Jadi apa namanya investor cuma akan dapat return dari kupon aja. Tapi menurut saya sih buat investor yang baru mulai invest di Sun, sebenarnya sih yield sekarang sih menarik, 7%, 10 tahun, netnya mungkin 6,7%, dikurangi pajak 10%, jadi 6,3% maksudnya. Jadi menurut saya sih buat investor buat invest di fixed income di Sun masih menarik karena yield tinggi, dan buat equity kita lihat upside-nya lumayan besar sebenarnya.